Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Nama saya Febrianus Naparantebua. Saya salah satu mahasiswa dari IAKN Toraja. Di sini kami melaksanakan tugas dari kampus dengan melakukan teori praktik konseling di mana mahasiswa menjadi konselor ya. Di sini saya sebagai seorang konselor dengan mengkonselingi seorang ibu yang sudah sakit 2 tahun lalu. Dia kena penyakit dengan penyakit komplikasi ya. Dengan hal ini saya akan mewawancarai seorang ibu yang sakit 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan mari kita lihat video berikutnya ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerajaan sorga kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh berjumpa dengan seorang ibu di tempat ini, di mana ya Tuhan kami akan melaksanakan konselingnya Tuhan. Engkau tetap memberkati kami, hindarkanlah kami dari segala apa yang akan mengganggu kegiatan kami pada saat ini. Ya Tuhan, dalam kerajaan sorga kegiatan kami pada saat ini dari awal sampai berakhirnya ya Tuhan, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bu. Bapak, shalom, selamat pagi juga. Ya, atas nama siapa Bu? Yeni. Oh ya, nama saya Febrianus Naparantebua. Saya salah satu mahasiswa dari IAKN Toraja. Kami mempunyai tugas dari kampus dengan mata kuliah konseling 2 dengan melakukan praktik teori konseling, di mana mahasiswa sebagai seorang konseling. Bagaimana dengan kabar Ibu sekarang? Ya baik. Namun pun sekarang mata sudah rabun, jalan pun tidak bisa jalan tanpa tongkat. Tapi Ibu masih bisa jalan? Ya bisa, tapi pakai tongkat. Oh iya. Terus bagaimana dengan keadaan Ibu sekarang? Ya keadaan sekarang ya baik, biasa, baik-baik aja. Oh, puji Tuhan kalau baik-baik. Bagaimana awalnya? Awal mulanya Ibu bisa menjadi sakit kayak begini. Bagaimana awal mulanya? Pas ke orang mati, tiba-tiba sementara orang ibadah sudah pingsan. Pingsan di situ langsung dibawa ke puskesmas. 1 malam di puskesmas, dirujuk lagi ke rumah sakit Elim Rantepao. 2 malam di rumah sakit Rantepao. Sampai di rumah sakit Elim kedapatan stroke ringan dengan tekanan. Sampai di 2 malam di Elim, dirujuk lagi ke Palopo. Sampai di Palopo kedapatan lagi penyakit saraf, ada kelainan di kepala. 2 minggu di rumah sakit Rampuang Palopo, keluar sudah agak sehat ya keluar.
Nah, pada bulan 4 kemarin 2019 masuk lagi rumah sakit Palopo di Bintang Laut. 9 hari di Bintang Laut, keluar lagi. Terus Bu, Sampai keluar lagi. Nah, pas tahun 2020 kemarin ini ya, Mei 2020 masuk lagi rumah sakit. Ketiga kalinya masuk rumah sakit Siti Madiang. Terus kedapatan penyakit kista lagi di hati. Jadi sekarang sudah dua tahun kena penyakit komplikasi ini. Sampai sekarang sudah ya lumayan lah, sudah bisa jalan tanpa tongkat. jadi ibu ini penyakit komplikasi ya? Ya, Banyak komplikasi. penyakit stroke, penyakit saraf, penyakit kista, tekanan, dan banyak sekali ya Bu. Iya. Terus ibu terimakah kenyataannya sekarang bahwa ini adalah rencana Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Iya, terima. Ya, dengan keadaan sekarang Bu, pasti ibu pasrah ya kepada Tuhan. Iya. Tetapi jangan sampai dengan kepasrahan ibu tidak semangat lagi menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada ibu. Meskipun mungkin sekarang ibu sudah tidak sehat lagi, sering sakit-sakitan, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya kehidupan kita, dan rajinlah berdoa kepada Tuhan. Siapa yang selalu menemani ibu pas ibu sakit? Ya, suami dengan anak. Ibu mempunyai berapa anak? 2. Wow. Terus pas dirawat di rumah sakit, bagaimana perasaan ibu? Apa yang ibu rasakan? Apakah ibu sedih? Apakah ibu takut? Atau apa? Kadang ibu takut bagaimana penyakitku, atau apa sembuh atau tidak. Kadang juga senang. Kenapa ibu mengatakan senang padahal pada saat itu ibu sakit? Karena merasa senang karena ada anak yang merawat dengan suami. Oh, dengan ada yang merawat ya Bu. Ya, kita harus bersyukur ada orang yang memperhatikan kita di sekitar kita. Ya, pasti pas waktu ibu sakit, pasti ibu merasa sedih, ibu merasa pasti ada juga rasa takut ya Bu. Iya. Pasti takut tidak akan sembuh, pasti takut apakah saya masih mau hidup atau mati. Iya. Ya, seperti itu ya Bu. Dan apa yang keluarga lakukan pada saat ibu di rumah sakit? Apakah ada yang datang menjenguk atau bagaimana dengan respon keluarga ibu terhadap ibu yang pada saat itu dalam
rumah sakit, bagaimana respon keluarga Ya, Ibu? kadang tiap hari ada keluarga yang menjenguknya, makanya agak senang. Terus ya Bu, Boleh dikata tiap hari keluarga datang menjenguknya, dan ada juga anak dengan suami ditemani di rumah sakit. waktu Ibu pertama kali sakit pas dibawa ke rumah sakit Elim, kenapa Ibu bisa dirujuk ke Palopo? Kenapa? Karena di rumah sakit Elim kata dokter ada bermasalah di kepala, makanya dirujuk ke Rampuang, rumah sakit Rampuang Palopo. Sampai di sana kedapatan ada bermasalah di kepala. Penyakit saraf ya Bu. Iya, Terus Ibu sekarang masih sering kontrol ke rumah sakit atau bagaimana Bu? iya, masih sering kontrol ke rumah sakit, juga tiap hari masih makan obat saraf dengan tekanan, obat lambung, ya masih banyak. Terus kalau obat Ibu habis, Ibu beli obat atau bagaimana Bu? Iya, kalau habis obatnya dititip lagi ke rumah sakit Rantepau kah, Palopo kah. Ibu percaya dengan kepada Tuhan, apakah Ibu akan sembuh atau tidak? Ya, percaya, mudah-mudahan sih. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa suatu saat nanti Tuhan akan menyembuhkan diri Ibu. Ibu harus percayakan semua kehidupan Ibu kepada Tuhan. Dengan kita harus terima dengan keadaan seperti Ibu. Iya, Meskipun Ibu mempunyai berbagai macam penyakit, tetapi Ibu harus lawan dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah satu-satunya akan menyembuhkan saya. iya, Harus yakinkan itu. Dan kita harus menguatkan diri kita kepada Tuhan bahwa saya harus kuat. Saya harus bisa sembuh. Saya harus sembuh dari penyakit yang saya derita pada saat ini. Jangan sampai Ibu lemah gara-gara penyakit yang Ibu derita. iya. Jangan sampai seperti itu. Yakin dan percaya bahwa Tuhan telah merencanakan apa yang terbaik kepada kita. Meskipun Tuhan membuat kita sakit pada saat ini, tetapi suatu saat nanti pasti Tuhan akan menyembuhkan kita. Amin. Amin. Kita harus aminkan itu. Kita harus menyayangi keluarga kita. Kita harus menyayangi sesama kita. Kita harus percayakan sepenuhnya, menguatkan hati kita kepada Tuhan dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta kepada Tuhan. Jika kita meminta
roti kepada Tuhan, ya Tuhan akan memberikan kita roti. Amin. Tidak mungkin Tuhan memberikan kita batu jika kita meminta roti kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menyembuhkan kita. Iya. Meskipun memang Tuhan kadang-kadang kita tidak mengerti dengan rencana Tuhan, kita tidak mengerti dengan apa yang Tuhan rencanakan kepada kita, tetapi Tuhan pasti merencanakan yang terbaik. Mungkin pada saat ini memang kita merasa kesulitan seperti ibu, kesulitan untuk tidak melihat, kesulitan untuk jalan meskipun mata sudah rabun, meskipun kaki sudah pincang, tetapi kita pasrahkan saja kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur jalan yang kita tempuh. Ya, kita harus kuat menjalani kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Iya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dengan hal seperti ini, Bu, meskipun ibu sudah sakit-sakitan, tetapi ibu harus kuat. Andalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kita harus yakin dan percaya kalau hati ibu, kalau diri ibu bisa sembuh dengan percaya dan berdoa kepada Tuhan. Apakah ibu rajin berdoa kepada Tuhan? Ya, rajin. Pasti kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Kita harus rajin melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita harus lakukan. Dengan hal ini, Bu, saya akan pamit. Mudah-mudahan ibu bisa sembuh. Tuhan akan merencanakan apa yang terbaik bagi ibu. Amin. Amin. Dengan itu, Bu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam kegiatan kami pada saat ini. Di mana ya Tuhan, kami melakukan tugas terutama bagi saya sebagai seorang konselor maupun bagi orang yang dikonseling. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hamba-Mu yang ada di tempat ini dalam kelemahan tubuh dengan berbagai penyakit yang ia derita. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menyembuhkan hanya di dalam nama-Mu. Engkau ajar ya Tuhan melakukan hal yang baik di hadapan-Mu. Engkau tetap memberkati kegiatan atau aktivitas yang mereka lakukan dalam setiap langkah kehidupannya. Engkau memberkati keluarga mereka ya Tuhan, meskipun keluarga yang mereka mempunyai tidak sempat bersama-sama pada saat ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa tetap bersama-sama dengan dia. Anak yang Engkau karuniakan bagi mereka ya Tuhan, baik suami, Engkau tetap memberkati supaya dapat menjaga, membimbing ke jalan yang benar. Ya Tuhan, ke dalam kerajaan surga sungguh
sempurnakanlah doa hamba pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunkanlah salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bu, terima kasih atas wawancaranya pada saat ini. Semoga Tuhan tetap menyembuhkan Ibu, bahkan menjaga Ibu dalam setiap langkah kehidupannya. Demikianlah hasil wawancara saya pada saat ini dan hasil konselor saya pada saat ini. Mungkin banyak kekurangan tapi mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.